Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 hari ini akan mempresentasikan tentang kinerja keuangan pada sektor perbankan di masa pandemi COVID. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Hanindya Indriatitisari, dan teman saya, Lisvati Mihla, Nurmala Yunita, Rina Soliha, dan Farid Faradin. Untuk penyampaian materi pertama dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu keputusan dalam periode waktu tertentu dengan mengacu pada standar atau target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja keuangan. Menurut Kasmir 2016 halaman 106, untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan. Setiap rasio keuangan memiliki tujuan, kegunaan, dan arti tertentu. Adapun rasio-rasio yang dimaksud dalam Kasmir 2016 halaman 110 yaitu rasio likuiditas, rasio leverage atau rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, rasio pertumbuhan, dan rasio penilaian. Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk melihat tingkat kinerja keuangan sebagai dasar untuk menilai baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun serta kegiatan selesai dan berfungsi. Selanjutnya, bentuk-bentuk rasio keuangan. Di sini ada 3 bentuk-bentuk rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas. Secara umum, tujuan utama rasio likuiditas seperti yang diungkapkan oleh Kasmir 2016 halaman 133 untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, yang kedua, rasio leverage. Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui besar kecilnya kemampuan perusahaan dalam membayarkan kewajibannya baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga, rasio profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan dalam mengukur suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau profit pada modal saham dan tingkat perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19. Berbagai kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran penularan virus corona agar tidak menyebar luas di dalam masyarakat yang telah diimplementasi selama masa penularan wabah COVID adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan berdiam diri di rumah atau stay at home. Dan yang kedua, kebijakan pembatasan sosial atau social distancing. Dan yang ketiga, kebijakan pembatasan fisik atau physical distancing. Dan yang keempat, kebijakan penggunaan alat pelindung diri atau menggunakan masker. Dan yang kelima, kebijakan menjaga kebersihan diri atau mencuci tangan. Dan yang keenam, kebijakan bekerja dan belajar di rumah. Dan yang ketujuh, kebijakan menunda semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak. Dan yang kedelapan, kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB hingga terakhir. Dan yang kesembilan, kebijakan pemberlakuan kebijakan new normal. Dalam rangka pencegahan terjadinya resesi ekonomi akibat COVID-19, maka dilakukan relaksasi di sektor perbankan, instrumen, dan intervensi fiskal di sektor fiskal, dan sebagian besar di negara melakukan cara agar pandemi COVID-19 tidak berdampak sangat dalam pada sektor ekonomi. Sehingga krisis kesehatan yang saat ini terjadi sedapat mungkin tidak berdampak pada krisis ekonomi
sosial, dan keuangan. Dan yang selanjutnya, kinerja keuangan atas kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19. Salah satu faktor penentu keberhasilan sistem ekonomi di Indonesia dipegang oleh sektor perbankan yang merupakan jantung dalam sistem perekonomian Indonesia. Pemegang fungsi intermediasi, maka bank sebagai penghimpun dananya masyarakat dan sebagai penyalur kembali ke masyarakat dengan kredit kepada sektor-sektor usaha dalam rangka membantu pengembangan usaha sebagai penunjang terlaksananya pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata, pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan kestabilan nasional serta taraf hidup rakyat, perbankan Indonesia dituntut untuk melakukan peningkatan kinerja keuangan supaya bertahan dan bersaing dalam ketatnya aktivitas bisnis perbankan. Kinerja keuangan bank terdiri dari kegiatan bank pada periode mencangkup segi funding atau penghimpunan dana dan lending atau penyaluran dana. Kemudian menggunakan indikator pengukuran dari segi kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas bank. Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan melakukan analisis dan evaluasi laporan keuangan. Selanjutnya, kinerja keuangan perbankan di masa COVID-19. Secara empiris dan praktik membuktikan bahwa selama hampir 2 dekade, perbankan di Indonesia dapat bertahan dari goncangan krisis domestik dan global. Bahwa dalam konteks COVID-19, gelombang krisisnya berbeda, di mana menciptakan 3 krisis besar, yaitu krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan krisis sosial. Pandemi virus corona atau COVID-19 saat ini turut menekan roda perekonomian global dan nasional. Industri keuangan khususnya perbankan juga ikut berdampak. Namun dalam kondisi ini masih banyak aspek yang harus dibenahi dalam pengawasan perbankan. Meskipun saat ini secara keseluruhan manajemen risiko dan pengawasan berjalan masih cukup baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah metodologi penyelesaian masalah. Dalam penelitian ini, yang pertama, variabel penelitian yang digunakan adalah variabel bebas atau independent variable, yaitu variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini menggunakan perusahaan pada sektor perbankan yang ada di Indonesia yang berjumlah 118 bank. Yang ketiga, metode analisis dalam menganalisis data penelitian untuk menguji hipotesis yang timbul, yaitu dengan menggunakan statistik deskriptif dan uji beda terhadap masing-masing rasio keuangan pada 4 kelompok bank, atau dalam hal ini dapat menggunakan uji ANOVA atau uji Kruskal-Wallis. Baik, yang selanjutnya adalah hasil analisis dan pembahasan. Yang pertama adalah deskripsi objek penelitian. Objek pada penelitian ini adalah bank umum yang ada di Indonesia. Bank-bank umum yang masuk dalam kinerja pengambilan sampel adalah terdiri dari 2 bank pembangunan daerah atau BPD, 4 bank BUMN, 22 bank swasta nasional, dan 10 bank asing. Untuk selanjutnya adalah hasil analisis dan pembahasan. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Uji statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel-variabel yang digunakan yaitu capital equity ratio atau rasio kecukupan modal, non-performing loan atau NPL atau resiko usaha bank, debt to equity ratio, return on asset atau rasio yang mengukur kemampuan perbankan dalam menghasilkan profit atau laba, return on equity, dan LDR atau loan to deposit ratio atau rasio yang mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Hasil statistik deskriptif terhadap
Data penelitian disajikan pada tabel berikut ini. Untuk slide selanjutnya adalah membahas tentang hasil analisis dan pembahasan. Nah, di sini ada tabel statistik deskriptif variabel penelitian untuk rasio CAR, NPL, EI ratio, ROA, ROE, dan LDR. Pada tabel ini menunjukkan rasio CAR yang paling tinggi dimiliki oleh bank asing dengan nilai tengah sebesar 45,10, lalu diikuti oleh BPD, lalu BUMN, dan yang terakhir adalah Bank Swasta Nasional dengan nilai tengah 16,85. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa bank asing memiliki aspek kapital yang paling baik di antara bank lain secara rata-rata. Rasio yang kedua adalah rasio NPL. Nilai NPL yang paling rendah dimiliki oleh bank asing dengan nilai tengah sebesar 1,23, kemudian diikuti oleh BUMN, lalu Bank Swasta Nasional, dan yang terakhir adalah BPD. Hal ini menunjukkan bahwa bank asing memiliki aspek aset quality yang paling baik di antara bank lainnya secara rata-rata. Karena berdasarkan penilaian ini, berarti bank asing itu memiliki kemampuan untuk mengelola kredit bermasalah lebih baik dibandingkan kelompok bank lain. Rasio selanjutnya adalah expenditure to income ratio. Nah, pada tabel di atas itu dapat dilihat bahwa nilai yang paling rendah dimiliki oleh Bank BUMN sebesar 78,34. Lalu diikuti oleh bank asing, habis itu BPD, dan yang terakhir adalah Bank Swasta Nasional dengan nilai 90,68. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Bank BUMN memiliki aspek manajemen yang lebih unggul dalam pengelolaan dan operasionalisasi bank dibandingkan dengan bank lain secara rata-rata. Karena berdasarkan penilaian ini, berarti Bank BUMN memiliki manajemen yang mampu untuk mengelola dan menjalankan operasional bank secara lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan bank lainnya sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang lebih optimal. Rasio selanjutnya adalah rasio ROA. Nah, dapat dilihat juga di sini ROA yang paling tinggi dimiliki oleh Bank BUMN dengan nilai sebesar 3,20, kemudian diikuti oleh BPD, lalu bank asing, dan yang terakhir adalah Bank Swasta Nasional. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Bank BUMN memiliki aspek earning yang lebih unggul dibandingkan dengan bank lain secara rata-rata. Berdasarkan penilaian ini, berarti Bank BUMN lebih efektif dalam penggunaan total aset untuk memperoleh keuntungan jika dibandingkan dengan bank lainnya. Rasio selanjutnya ada rasio ROE. Dapat dilihat pada tabel bahwa ROE yang paling tinggi dimiliki oleh BUMN lagi dengan nilai tengah sebesar 23,21, lalu diikuti oleh BPD dan bank asing, dan yang terakhir diikuti oleh Bank Swasta Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Bank BUMN memiliki aspek earning yang lebih unggul dibandingkan bank lain secara rata-rata. Nah, berdasarkan penilaian ini berarti Bank BUMN mampu memperoleh keuntungan lebih banyak daripada ekuitas yang dimiliki jika dibandingkan dengan bank lainnya. Rasio selanjutnya ada rasio LDR. LDR yang paling rendah dimiliki oleh Bank Swasta Nasional dengan nilai tengah sebesar 85,91, kemudian diikuti oleh BPD, lalu BUMN, lalu yang terakhir adalah Bank Swasta Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Swasta Nasional memiliki aspek liquid yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank lain secara rata-rata. Berdasarkan penilaian ini, berarti Bank Swasta Nasional yang paling liquid dibandingkan bank lainnya dan memiliki resiko kredit yang lebih kecil dari bank lainnya. Nah, bab selanjutnya yaitu ada pengujian hipotesis. Di sini ada 3, ada uji normalitas, uji Kruskal-Wallis, dan uji hipotesis. Uji normalitas digunakan
sebagai salah satu tahap untuk menentukan teknik analisis data yang digunakan untuk menguji perbedaan dari variabel-variabel dalam penelitian. Yang kedua, ada uji Kruskal-Wallis yang digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan dari variabel-variabel penelitian, yaitu rasio-rasio yang menjadi dasar untuk menilai kinerja keuangan. Beberapa hipotesis yang akan dibahas di slide selanjutnya. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas ini dilakukan sebagai salah satu tahap untuk menentukan teknik analisis data yang digunakan untuk menguji perbedaan dari variabel-variabel dalam penelitian, yaitu apakah menggunakan uji ANOVA atau uji Kruskal-Wallis. Hasil dari uji ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berdasarkan tabel yang di atas, terlihat bahwa nilai signifikansi yang ditunjukkan sebagai nilai asymsik untuk variabel CAR, NPL, expenditure to income ratio, ROA, ROE, dan LDR masih berada di bawah nilai alfa lebih besar 0,05. Hal ini berarti bahwa data untuk variabel CAR, NPL, expenditure to income ratio, ROA, ROE, dan LDR tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, untuk melakukan uji perbedaan terhadap variabel-variabel pada penelitian ini akan dilakukan dengan uji Kruskal-Wallis. Yang selanjutnya adalah uji Kruskal-Wallis. Pada penelitian ini, uji Kruskal-Wallis digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan dari variabel-variabel penelitian, yaitu rasio-rasio yang menjadi dasar untuk menilai kinerja keuangan. Nah, hasil dari uji Kruskal-Wallis bisa dilihat di tabel di bawah ini, di mana diketahui bahwa nilai p-value pada semua variabel berada di bawah batas kritis, menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada semua variabel, yaitu pada rasio CAR, NPL, rasio, ROA, ROE, dan LDR. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan kinerja keuangan bank pada semua rasio keuangan atau pada semua aspek KML antara BPD, bank, BUMN, bank swasta nasional, dan bank asing. Dan yang terakhir adalah uji hipotesis. Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah bank asing memiliki kinerja paling baik dibanding kelompok bank lainnya ditinjau dari aspek kapital. Berdasarkan statistik deskriptif atas aspek kapital, diperoleh hasil bahwa bank asing memiliki aspek kapital yang paling baik di antara bank lain secara rata-rata. Selain itu, berdasarkan hasil uji Kruskal-Wallis, terlihat bahwa variabel rasio CAR memiliki chi-square sebesar 51,124 serta memiliki nilai asymsik sebesar 0,00, yang berarti nilainya di bawah batas kritis penelitian, yaitu 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap rasio CAR antara BPD, bank BUMN, bank swasta nasional, dan bank asing. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. Hipotesis kedua pada penelitian ini adalah bank asing memiliki kinerja paling baik dibandingkan kelompok bank lainnya ditinjau dari aspek asset quality. Berdasarkan statistik deskriptif atas aspek asset quality, diperoleh bahwa bank asing memiliki aspek asset quality yang paling baik di antara bank lain secara rata-rata. Selain itu, berdasarkan hasil uji Kruskal-Wallis, terlihat bahwa variabel rasio NPL memiliki chi-square sebesar 22,498 serta memiliki nilai asymsik sebesar 0,00, yang berarti nilainya
di bawah batas kritis penelitian, yaitu 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap rasio NPL antara BPD, bank BUMN, bank swasta nasional, dan bank asing. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima. Yang selanjutnya itu hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah bank BUMN yang memiliki kinerja paling baik dibanding kelompok bank lainnya ditinjau dari aspek manajemen. Berdasarkan statistik deskriptif atas aspek manajemen, diperoleh hasil bahwa bank BUMN memiliki aspek manajemen yang paling baik di antara bank lain secara rata-rata. Selain itu, berdasarkan hasil uji Kruskal-Wallis, terlihat bahwa variabel expenditure to income ratio memiliki chi-square sebesar 22,010 serta memiliki nilai asymmetric sebesar 0,00 yang berarti nilainya di bawah batas kritis penelitian, yaitu 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap expenditure to income ratio antara BPD dan bank BUMN, bank swasta nasional, dan bank asing. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima. Untuk hipotesis keempat pada penelitian ini adalah bank BUMN memiliki kinerja paling baik dibanding kelompok bank lainnya ditinjau dari aspek earnings. Berdasarkan statistik deskriptif atas aspek earnings, diperoleh hasil bahwa bank BUMN memiliki aspek earnings yang paling baik di antara bank lain secara rata-rata. Selain itu, berdasarkan hasil uji Kruskal-Wallis, terlihat bahwa variabel rasio ROA memiliki chi-square sebesar 20,946 serta memiliki nilai asymmetric sebesar 0,00 yang berarti nilainya di bawah batas kritis penelitian 0,01. Informasi variabel rasio ROE yang dapat diketahui yaitu nilai chi-square sebesar 31,539 serta memiliki nilai asymmetric 0,00 yang berarti nilainya di bawah batas kritis penelitian, yaitu 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap rasio ROA dan ROE antara BPD, bank BUMN, bank swasta nasional, dan bank asing. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat diterima. Yang terakhir yaitu hipotesis kelima pada penelitian ini adalah bank swasta nasional memiliki kinerja paling baik dibanding kelompok bank lainnya ditinjau dari aspek liquidity. Berdasarkan statistik deskriptif atas aspek liquidity, diperoleh hasil bahwa bank swasta nasional memiliki aspek liquidity yang paling baik di antara bank lain secara rata-rata. Selain itu, berdasarkan uji Kruskal-Wallis, terlihat bahwa variabel rasio LDR memiliki chi-square sebesar 7,957 serta memiliki nilai asymmetric sebesar 0,047 yang berarti nilainya di bawah batas kritis penelitian, yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap rasio LDR antara BPD, bank BUMN, bank swasta nasional, dan bank asing. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima diterima. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Untuk yang ingin memberikan kritik, saran, dan pertanyaan, dipersilahkan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.